film dokumenter arsip yang kita buat ini adalah untuk meluruskan informasi tentang sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, saya sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara ingin menyampaikan kepada kita semua begitu pentingnya tentang sejarah Provinsi Maluku Utara sampai pada pemekaran provinsi pada tahun 1999. Karena itu, mempelajari sejarah adalah kunci sukses dalam menumbuhkan kesadaran arti penting sejarah masa lampau untuk memahami kekinian. Dengan sejarah, kita dapat mengetahui masa lalu untuk cerminan hidup di masa yang akan datang. Jangan pernah melupakan sejarah. Terlahirlah provinsi baru dengan kabupaten yang dimekarkan. Perjalanan panjang Provinsi Maluku Utara ini menorehkan sejarah perjuangan dan pengorbanan yang besar, yang sangat berharga. Kita akan merenung sedikit, mengingat masa silam. Upaya perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara dimulai sejak tahun 1950 pasca dibubarkannya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pemekaran Maluku Utara, ya. Yang jelas ya, kira-kira sekitar tahun 60-an ya, itu saya pernah membaca satu dokumen ya, yang berisi satu keinginan dari sebagian besar orang di Maluku Utara untuk menjadi provinsi tersendiri. Untuk mengontrol sampai ke Maluku Utara itu kita butuh, kalau kapal itu mungkin sampai 48 jam, ya. Pesawat itu 2 jam, 2 sampai 3 jam lah sampai ke Maluku Utara. Dan dari sisi ini ya, dari sisi geografi saja, itu memang dia kurang menguntungkan. Jadi kalau dia dimekarkan jadi satu provinsi, itu dia akan mempercepat ya, mempercepat karena rentang kendalinya teratasi ya. Kemudian ada berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang bisa lebih baik daripada kalau dia jadi hanya satu provinsi deh. Kami bersama-sama berjuang pada saat itu menyatukan persepsi kami, menyatukan kekuatan kami untuk bagaimana bisa menyampaikan aspirasi agar Maluku Utara berdiri sendiri sebagai sebuah daerah otonomi baru. Hal ini ditandai dengan pengiriman para delegasi kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan tuntutan mengembalikan seluruh wilayah Provinsi Maluku ke kekuasaan Republik Indonesia dan menuntut agar daerah Maluku Utara menjadi daerah otonom tingkat 1. Karena Maluku sejak itu kan termasuk 8 provinsi di Republik yang proklamasi. Sudah berapa puluh tahun tidak pernah ada pemekaran. Sedangkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi berapa puluh provinsi. Nah kita di sana nggak ada. Jadi harus juga dimekarkan karena daerah provinsi yang paling luas dengan potensi yang luar biasa. Nah ini saya yakinkan itu di Pak Le itu, dan ini di pusat juga kita ngomong begitu. Waktu itu pakar-pakar
Bupati ini Prolokolo CS itu, dan itu saya bilang begitu, kita ini bawa ke soal pemekaran wilayah toh. Jadi atas dasar itu teman-teman yang organisasi intra ekstra sepakat untuk melakukan rapat, untuk melakukan aksi, dan itu kemudian aspirasi itu harus diberikan kepada DPR. Puncaknya seluruh elemen mahasiswa dan seluruh kekuatan pemuda, mahasiswa dan pelajar itu turun untuk menyampaikan aspirasi itu ke DPR Kabupaten Maluku Utara waktu itu. Pada 18 September 1957, DPRDP Maluku Utara menggelar sidang dan mencetuskan resolusi yang mendesak pemerintah pusat agar Maluku Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1. Ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di dalam daftar itu yang menyangkut tentang daerah-daerah yang perlu dikembangkan. Jadi pada saat itu Pak Abdullah Segaf sebagai Bupati memanggil saya. Lalu saya bentuk tim untuk bikin seminar. Saya jadi ketua, sekretarisnya almarhumah Ibu Ponto. Dalam seminar itu ditentukan 3 pembicara. 1 dari Pemda, saya sendiri. Yang 1 dari tokoh masyarakat, waktu itu anggota DPR Pak Saiful. Dan 1 dari pemerintah kota, itu Pak Samsi Randili. Kegiatan pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1998. Saya dan saudara-saudara yang lain menjadi anggota Pansus, dan kemudian Pansus itu juga membentuk panitia 9, panitia teknis yang ditugaskan untuk melakukan lobby-lobby dan perjuangan ke berbagai departemen Jakarta di seluruh elemen pemerintah pusat, dan akhirnya kami tim 9 itu ditugaskan dalam rangka melakukan lobby itu. Walaupun kami menyadari bahwa seluruh elemen termasuk mahasiswa yang sangat intens mendukung kami melakukan gerakan-gerakan, sehingga perjuangan kami tim 9 yang merupakan representatif daripada rakyat Maluku Utara saat itu diterima aspirasi itu oleh pemerintah pusat. Pada bulan November 1957, pemerintah Maluku Utara kembali mengirim delegasi ke pusat untuk menyampaikan hasil resolusi pada sidang DPRDP tersebut. Namun perjuangan ini belum membuahkan hasil karena sikap pemerintah pusat lebih mengutamakan pengembalian de facto dataran Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Peran kami utama adalah sidang paripurna DPRD itu. Sidang paripurna DPRD itu dan penyampaian pokok-pokok pikiran dari fraksi-fraksi. Saya sendiri Hamid Usman menyampaikan pokok pikiran dari fraksi Golkar, kemudian dari fraksi P3 itu Wahdah Zainal Imam, kemudian fraksi PDI adalah Jumati Abdul Hamid, dan fraksi ABRI itu adalah Pak William Parura gitu. William Parura almarhum gitu. Kemudian rangkuman dari pendapat akhir fraksi-fraksi itu dirumuskan menjadi pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Saiful Bahri Rai dalam forum paripurna itu. Jadi Maluku Utara itu diperjuangkan periode pertama itu tahun 1957 melalui penetapan DPRD Peralihan Kabupaten Maluku Utara. Rapatnya itu dipimpin oleh Johannes Tak. Nah, tapi keputusan rapat itu adalah penetapan Maluku Utara sebagai provinsi untuk mendukung kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kapasitas Pak Johannes Tak? Waktu itu wakil ketua DPR Peralihan tahun 57. Nah, tokoh-tokoh saat itu adalah A.M. Kamarudin yang paling tua,
kemudian ada Abdul Wahab Kasim, ada Kasim Purbaya, ya, ada Pak Muhammad Taisa, ada Abdul Hamid Hasan, noni Om itu, Om itu. Nah itu yang dua orang muda itu adalah Muhammad Taisa, pegawai BRI saat itu Ternate, dan Om Abdul Hamid Hasan. Selain itu, penghambat lainnya adalah pecahnya Permesta pada tahun 1958. Beberapa pejuang pembentukan provinsi ditangkap dan dipenjarakan di Nusa Kambangan. Akhirnya kami dikirim oleh Pak Gatot Subroto, dia punya utusan datang di Nusa Kambangan untuk menanyakan kami bagaimana. Sedangkan kami di Nusa Kambangan itu hanya dititipkan, tetapi dalam kerja paksa. Maaf Kami ya. yang beberapa orang dari Nusa Kambangan termasuk saya, mungkin sudah ada, kami punya dokumen yang ada di provinsi. Semangat perjuangan ini kemudian dilanjutkan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Kabupaten Maluku Utara. Oleh karena itu, spirit perjuangan ini ditangkap oleh generasi pada waktu itu, dan kemudian dia berlanjut kepada generasi-generasi berikut. Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik, dan Parkindo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong atau DPRD GR untuk memperjuangkan Maluku Utara menjadi tingkat 1. Jadi di beliau yang pernah menyampaikan kepada saya supaya kenapa harus pemekaran wilayah kabupaten, kenapa nggak buat provinsi sekalian. Jadi ini sebenarnya itu yang membuat saya jadi semangat gitu. Wah ini soalnya sudah ada lampu kuning dari pusat gitu ya. Udah dengan adanya usulan begitu, dan memang ini sudah diperjuangkan dari sejak tahun berapa itu? 57 ya, bahwa provinsi ini sudah diperjuangkan sejak tahun 57. Itu belum berhasil, akhirnya sekarang kita coba, mudah-mudahan saya sebagai anak daerah, saya mau ingin berbuat sesuatu. Kemudian setelah seminar, para panitia melaporkan Pak Bupati, dan Bupati menerbitkan satu surat keputusan untuk membentuk tim perumus pembentukan Provinsi Maluku Utara, di mana tim tersebut terdiri dari 6 orang, saya sebagai ketua, kemudian anggotanya Saiful Rurai, Hen Lamotemo sebagai sekretaris Bapeda, Iqbal Rurai, kemudian Mohdar Arif, dan Rusdi Sibuan. Tim itu melakukan kajian untuk menyampaikan, merumuskan dan menyampaikan ke DPR untuk segera membentuk pansus untuk menyetujui dan melanjutkan pada paripurna untuk menyetujui pembentukan Provinsi Maluku Utara.
DPRD GR merespon upaya ini dengan mengeluarkan resolusi nomor 4 DPRD GR 1964 yang memberi dukungan upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 1963 hingga 1964, perjuangan Provinsi Maluku Utara ditempuh melalui jalur diplomasi politik masyarakat, melalui koperasi DAKOMIP, menggalang dana melalui pengumpulan kurang lebih 1.000 ton kopra dengan nilai 125 juta rupiah. Penggalangan dana tersebut dimaksudkan untuk perjuangan pemekaran Maluku Utara menjadi daerah otonomi tingkat 1. Pengembalian Irian Barat, Maluku Utara waktu itu ingin menyumbang perjuangan itu dengan melalui sumbangan 1.000 ton kopra dari Dakomib, dan waktu itu yang memimpin itu Letnan 1 Yakub Mansur almarhum, kemudian menjadi bupati itu. Kemudian pada zaman Permesta, jadi waktu itu Presiden Soekarno, Wapres kalau nggak salah, bukan Wapres ya, tapi koordinator apa begitu, Dr. Lemena, Presidium kan, nah, dia yang ini, jadi perjuangan kita terbentur pada posisi itu, sehingga dengan perjuangan yang sudah begitu hebat, tapi tidak, ini diutamakan juga dari Provinsi Induk tidak menerima, tidak mau memisahkan kita karena ya ini luar of the record, bahwa karena Maluku Utara itu punya potensi. Pada tahun yang sama 1964, gerakan perjuangan kembali berkobar dalam wujud yang lebih revolusioner, terorganisir dan konsepsional. Gerakan ini dipimpin oleh Bupati Maluku Utara MS Jahir dan mendapat dukungan sepenuhnya dari tokoh-tokoh masyarakat Maluku Utara yang menggagas didirikannya Universitas Hairun sebagai investasi penyiapan sumber daya manusia. Pada tahun 1968, pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD, partai-partai politik, dan organisasi massa melaksanakan Musyawarah Besar Rakyat Maluku Utara. Sebuah forum penting yang menghimpun dan merajut gagasan-gagasan untuk menguatkan argumentasi perjuangan pembentukan daerah tingkat 1. Menghimpun semua kekuatan pemuda, mahasiswa dan juga masyarakat. Luar biasa semangatnya waktu itu. Ketika kekuasaan Orde Baru runtuh pada tahun 1998, ruang demokrasi mulai terbuka lebar. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berjalan kemudian setelah era Soeharto, di mana karena peta politik waktu itu semuanya ke militer ya. 3 bupati silih berganti itu, 4 itu oleh militer. Nanti zamannya era 80-an
Abdullah Sagaf. Jadi pada waktu itu memang setelah reformasi kita melihat bahwa pertama otonomi harus dipercepat, ya, undang-undang harus selesai cepat. Yang kedua kita perlu memperbesar jumlah daerah otonom sesuai dengan pertimbangan beban daerah dan kepentingan politik sebenarnya. Jadi waktu itu bukan hanya Maluku Utara termasuk, yang lain itu adalah Banten, kemudian juga Bangka Belitung, dan kalau Kepulauan Riau itu tidak. Kalau Kepulauan Riau itu murni dari prakarsa mereka, bahkan sebenarnya pemerintah pusat tidak begitu setuju waktu itu, tapi itu memang belakangan ya. Jadi kalau Maluku Utara itu memang kita sudah pertimbangkan waktu itu supaya itu kita ngambil prakarsa, jadi itu prakarsa pemerintah pusat. Peluang ini dimanfaatkan oleh para pejuang pembentukan Provinsi Maluku Utara melalui sejumlah rangkaian kegiatan seperti seminar, lokakarya, hingga terbentuk kembali tim perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, tekanan masyarakat, organisasi, pemuda dan mahasiswa mengalir semakin deras. Demonstrasi dan mobilisasi massa terus bergerak meluas. Semua sumber daya dikerahkan dengan satu tujuan, Kabupaten Maluku Utara harus dimekarkan menjadi daerah tingkat 1. Provinsi Maluku Utara itu dia tidak melalui mekanisme yang seperti yang kita tahu sekarang lah, ya. Itu harus ada persetujuan dari DPR dan sebagainya, enggak, ya. Jadi itu otomatis pusat sudah putuskan bahwa Maluku Utara dimekarkan. Jadi saya punya tugas hanya memberitahu ya kepada Dewan dan sebagainya bahwa provinsi ini akan dimekarkan. Kan undang-undang nomor yang nanti dia keluar tuh di undang-undang nomor 22 tahun 99 ya. Iya, di mana dalam beberapa pasal di situ disebutkan untuk kemungkinan memekarkan. Ya. Jadi waktu itu memang kita tidak punya satu aturan bagaimana memekarkan, apalagi memekarkan provinsi. Akhirnya, pada tahun 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah Maluku Utara menjadi daerah provinsi. Sejak tanggal 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, dilantiklah Surasmin Sarjana Hukum sebagai pejabat gubernur pertama pada tanggal 12 Oktober 1999. Perbedaan itu tidak menjadi hambatan bagi kita, tetapi perbedaan itu dia merujuk kepada satu perbaikan untuk menjadikan dokumen sejarah termasuk arsip daerah yang dikumpulkan di kemudian masa depan bisa dapat dipercaya. Walaupun nanti kemudian di hari kemudian terjadi beberapa interpretasi, tapi yang minimal kalau kita lakukan ini sudah memenuhi syarat secara akademik dan syarat secara dengan metodologi sejarah, saya kira sudah cukup untuk keterwakilan. Perbedaan pendapat karena persepsi yang berbeda itu soal apa namanya. Setelah kami tetapkan berdasarkan dokumen-dokumen dan hasil wawancara, dan itu juga dibentuk dalam satu tim perumus tadi juga ada perbedaan, dan di situ juga kita selesaikan. Kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di sana supaya memperbarui kembali tekad dan keyakinan mereka bahwa kehadiran pemerintahan baru di sana itu, pembentukan provinsi baru itu dan kabupaten-kabupatennya tidak lain adalah untuk membuka ruang-ruang prakarsa bagi masyarakat memajukan dirinya sendiri.
ruang-ruang terbuka untuk masyarakat dan untuk pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu yang... Generasi Maluku Utara ke depan jauh lebih cerdas dari kita. Mereka lah yang akan mengisi Maluku Utara, karena kita tahu Maluku Utara sekarang itu satu daripada provinsi beranda depan Indonesia menuju Pasifik. Dan Pasifik hari ini telah menjadi epicentrum baru. Human investment Maluku Utara itu masih pada kelas menengah, dia belum sampai di atas. Jadi dari 34 provinsi, Maluku Utara masih di bawah angka 20, masih di bawah. Jadi perlu ditingkatkan. Oleh karena itu maka gubernur yang baru itu harus segera menyusun program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di daerah. Saya inginkan supaya masyarakat jangan terlalu terbawa dengan masalah-masalah politik lah. Jadi kita harus konsentrasi ya dengan pemerintah daerah, harus membuat satu program yang strategi program yang pembangunan yang tiap tahun itu RPJMD itu, supaya realisasinya dari itu harus dari RPJMD, tidak boleh ini, karena itu memang fundamentalnya begitu kan. Perjuangan belum usai. Kini Maluku Utara terus bergerak berbenah diri, menyongsong masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah 1 tahun itu kita sudah melakukan beberapa program khusus atau penting. Ya, itu pertama infrastruktur jalan yang sangat kita idolakan atau primadona program ini, yaitu 1.200 lebih jalan lingkar Halmahera dan beberapa pulau besar. Yang kedua, pembangunan yang ada di dalam kota Sofifi ini alhamdulillah sudah mulai bergerak maju, apalagi dengan pencanangan kota Sofifi sebagai kota terpadu ketiga yang akan dikelola atau dibantu oleh pemerintah pusat, sehingga insya Allah Sofifi akan berkembang cepat dengan bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, insya Allah sudah mendapat respon positif dari Mendagri, pemerintah pusat, bahwa Sofifi insya Allah akan ditingkatkan menjadi daerah otonomi baru, yaitu kota Sofifi insya Allah dalam waktu tidak lama, paling ya tahun 2015 sudah bisa terlaksana insya Allah. Yang keempat, pembangunan bidang perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, peternakan, itu sudah berkembang cepat di masyarakat, dan kita memulai dengan sentra-sentra produk untuk kepentingan masyarakat. Di bidang perhubungan kita insya Allah sudah ada respon bandara kota Sofifi itu di Loleo yang insya Allah akan dibangun Kementerian Perhubungan, juga pelabuhan Kayasa juga akan dibangun bertaraf nasional. Terlahirlah provinsi baru dengan kabupaten